Anda kembali bersama kami di Dialog Sultan Bangkit. Kita sedikit saja begitu, Pak Asad dan Bu Erna membahas tentang nasib anak-anak Palu begitu. Pak Asad, sedikit aja. Apakah kemudian banyak melihat begitu Pak, anak-anak yang kemudian terlantar dan seperti apa harusnya pemerintah hadir? Oleh karena itu kita perlu hadir secara simultan. Oke. Pemerintah hadir, lembaga-lembaga keagamaan hadir, lembaga masyarakat untuk mereka kita ayomi. Baik. Karena ini anak kita, anak bangsa ini. Oke. Karena nanti dia akan menjadi generasi yang diharapkan untuk tumbuh berkembang, menjadi pemimpin dan menjadi bisa mandiri untuk masa depan. Baik, Bu Erna sendiri gimana kemudian Bu melihat ini? Apa yang harus dilakukan Bu kepada anak-anak korban bencana begitu? Saya melihat ini adalah pendekatan pada keluarganya. Karena kami itu punya data tentang keluarga, jadi dan kami ada program untuk ke sana. Jadi paling tidak yang namanya keluarga sejahtera itu indikatornya kan ada 3. Bagaimana tingkat derajat kesehatannya, pendidikan dan kemampuan untuk membeli gitu, income per kapita lah paling tidak seperti itu. Nah, kami ada datanya di sana. Kemudian kami juga mempunyai program-program untuk kesejahteraan keluarga. Yang pertama itu adalah Bina Keluarga Balita. Jadi ada satu kelompok kegiatan yang dibangun oleh masyarakat sendiri. Nah, kita adalah sebagai stimulan saja. Baik. Nah, di sana bagaimana keluarga-keluarga ini mendapatkan pola asuh yang benar terhadap balitanya begitu. Jadi keluarga yang kita berikan pengarahan gitu. Kemudian Bina Keluarga Remaja bagi keluarga yang mempunyai remaja. Nah, ini pola asuh yang benar untuk remaja itu seperti apa begitu. Kemudian lansia juga gitu. Kami ada Bina Keluarga Lansia. Jadi setiap fase umur itu memang ada programnya begitu Bu? Iya, jadi kami mempunyai program itu yang namanya pendekatan keluarga yang mulai dari sebelum berkeluarga sampai lansia itu kita akan dampingi. Kemudian ada kelompok UPPKS, Usaha Peningkatan Keluarga Sejahtera. Ini adalah kelompok bagaimana untuk meningkatkan income per kapita bagi ibu-ibu untuk mendapatkan pendapatan lebih. Begitu. Bu Erna, kita kembali ke rebranding lagi Bu. Ada 4 logo begitu Bu, yang kemudian dihadirkan. Ada love, merangkul, kupu-kupu, tak terbatas. Warnanya adalah biru elegan. Apa yang kemudian menjadi definisi dari masing-masing ini? Kalau kita elaborasi satu persatu begitu Bu. Baik, jadi logo BKKBN yang sekarang ini lebih kekinian. Lebih kekinian, mengikuti milenial. Iya. Ada 4 yang terkandung makna di sana. Yang pertama adalah seperti huruf love, seperti simbol love gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana kita BKKBN itu merangkul seluruh keluarga Indonesia untuk memberikan satu cinta kasih, untuk memberikan perlindungan yang melalui 8 fungsi. Jadi 8 fungsi keluarga sudah masuk ke dalam begitu Bu ya? Betul. Jadi merangkul itu artinya yaitu berikan cinta kasih yang seluas-luasnya di keluarga supaya dia tidak mencari cinta kasih di luar keluarga gitu. Nah, kemudian lambang merangkul. Itu artinya kita BKKBN ini merangkul seluruh keluarga-keluarga Indonesia, harapannya untuk memberikan satu peningkatan kesejahteraan melalui perencanaan yang bagus. Tadi, baik. Begitu. Kupu-kupu kemudian Ibu? Kupu-kupu, ini seperti lambang kupu-kupu itu menggambarkan ada satu fase begitu. Kalau kupu-kupu kan dari kepompong menjadi kupu-kupu yang indah begitu ya. Jadi BKKBN ini berharap bahwa dari keluarga-keluarga yang baru lahir ini menjadi keluarga yang indah melalui tahapan-tahapan yang saya sebutkan tadi. Dan yang satu lagi adalah tak terbatas. Tak terbatas. Jadi di situ ada semacam logo kayak infinity gitu ya. Baik. Nah, ini artinya memberikan satu arti bahwa kita akan memberikan pelayanan yang tidak terbatas untuk keluarga-keluarga Indonesia. Nah, kalau warna biru tadi lambangnya mulai dari biru gelap menjadi terang, harapannya kita habis gelap terbitlah terang. Nah, biru itu adalah ikonnya BKKBN yang melambangkan adalah satu kenyamanan. Baik, gitu. Pak Asad, love, cinta, merangkul, kupu-kupu tak terbatas. Fapseidu sendiri melihat apakah ini sudah mengakomodir begitu Pak ketika kita membangun keluarga dalam rebranding Bangga Kencana? Saya kira itu gambaran kita untuk bagaimana cinta kasih, bagaimana ada harmonisasi. Ini kan simbol Pak. Nah, dengan simbol itu memberikan mindset kita kepada anak-anak kita, generasi kita bahwa keluarga bahagia, keluarga harmoni, keluarga merangkul. Karena ini perlu kebersamaan Pak. Dengan logo yang ada ini mudah-mudahan membawa mindset kita bagaimana membina keluarga yang
mawaddatan warahmah, saling melengkapi dengan melalui branding tadi itu. Baik. Nah, oleh karena itu ini kewajiban kita semua sebagai warga negara maupun pemerintah bersama-sama bahu-membahu. Nah, dengan bahu-membahu ini insya Allah generasi kita akan generasi yang hebat, generasi unggul masa depan. Kita 68% Pak, generasi milenial, bonus demografinya Pak. Artinya memang harusnya Indonesia punya anak-anak, punya pemuda yang produktif begitu Pak. Iya harus. Sebab persaingan global ke depan ini, apabila kita tidak melahirkan anak-anak unggul, kita nanti terkebelakang. Melahirkan anak-anak stunting. Ya. Kenapa stunting? Karena dia cepat kawin. Dan belum waktunya dia kawin, sudah kawin. Stunting masih menjadi permasalahan terbesar. Terbesar di Indonesia. Salah satu begitu di negeri ini. Oleh karena itu perlu pendewasaan orang kawin. Usia kawin itu yang layak. Karena pendidikannya sudah mantap, pekerjaan sudah mantap. Kesiapan untuk dibuai juga mantap. Sama dengan buah. Kalau buah itu dikarbi, enak tidak? Tapi kalau dia masak pada waktunya, insya Allah dia. Baik. Ini yang kita harapkan. Baik, selain stunting begitu Pak Asad dan Bu Erna, permasalahan yang timbul kemudian di keluarga kita atau penduduk kita adalah kesenjangan kepadatan penduduk antar wilayah. Kita banding compare Jawa, Sulawesi Tengah atau Palu sendiri begitu jauh, begitu Bu. Kemudian juga ketenaga kerjaan, kemiskinan, salah satu yaitu stunting. Nah, banyak program pemerintah hadir untuk menjawabnya. Kolaborasi antara BKKBN, terutama kita bahas rebranding ini, dengan stakeholder-stakeholder terkait itu seperti apa sejauh ini Bu, untuk menekan angka-angka ini? Baik, jadi kembali kepada program Bangga Kencana tadi, bahwa kita pintu masuknya untuk mensejahterakan keluarga itu adalah melalui pembangunan keluarga, begitu ya. Pembangunan keluarga ini kita tentunya BKKBN tidak bisa untuk bergerak sendiri. Okay. Nah, kita memerlukan jejaring termasuk TVRI juga. Baik. Ya, bagaimana termasuk media partner ya, TV Bu ya. Oke. Nah, ini kami akan sudah melaksanakan berbagai macam MOU dengan tidak hanya dengan instansi pemerintah saja, dengan LSM dan sebagainya kita akan bergerak termasuk dengan Papsedu. Ini adalah mitra kita, begitu. Oke. Kemudian, ya silakan Ibu. Kemudian pintu masuknya melalui pembangunan keluarga, kita menuju ke pendudukannya. Kependudukannya ini adalah bagaimana kita itu punya tugas untuk pengendalian penduduk. Nah, mengendalikan penduduk itu tadi seperti yang dikatakan sama Mas Julius tadi, ada kesenjangan tentang kepadatan dan sebagainya. Nah, ini kita melihatnya adalah bagaimana pengendalian ini diupayakan untuk dengan kualitasnya begitu. Melalui apa? Melalui keluarga berencananya tadi, alkon-alkon yang tadi saya sebutkan seperti itu. Dan salah satu rebrandingnya yaitu adalah Bangga Kencana. Baik, nah ini kalau kita berbicara tentang LPP Pak, laju pertemuan penduduk. Saya punya info begitu, infografis yang saya bisa sampaikan ke pemirsa, bahwa LPP secara nasional ini ada yang terkini datanya ada 1,49%. Pak Asad, Bu Erna, kemudian di Sulawesi Tengah sendiri laju pertemuan penduduk kita itu di 1,94% begitu Bu. Nah, TFR-nya atau total fertility rate itu untuk 2015 sampai 2019 secara nasional ini tidak mencapai Renstra Bu. Jadi dia 2,3, sementara Sulteng itu mencapai Renstra 2,9 ya. Pencapaiannya 2,9 gitu. Artinya melihat ini Pak Asad, kita kan ada di negara urutan keempat begitu Pak. Ya, untuk kepadatan jumlah penduduk. Apa yang kemudian Pak Asad melihat begitu ketika membangun kualitas keluarga yang baik, membangun kualitas keluarga yang berkualitas, tapi LPP kita pun juga di angka-angka seperti ini. Apakah kemudian dengan faktor-faktor ini kemudian bisa membangun kualitas keluarga yang baik begitu Pak? Itulah sebabnya laju pertumbuhan penduduk itu kita atur. Oleh karena itu dimulai dari keluarga. Karena keluarga ini melahirkan generasi. Oleh karena itu tadi katakan Ibu, tumbuh seimbang. Tumbuh seimbang. Ya, tumbuh seimbang. Kalau orang tua dua kita melahirkan anak dua, kan begitu tumbuh seimbang, Pak. Oleh karena ini terus kita dorong, Pak, agar nanti menjadi simbol di dalam pembangunan keluarga itu anak sehat, orang tua sehat. Nah, ini perlu diatur. Oleh karena itu ke depan itu dan sekarang ini maupun ke depan itu kualitas keluarga itu perlu diperkuat, Pak. Kualitas anak yang lahir. Kualitas keluarga, 8 fungsi tadi itu, punya pekerjaan, punya masa depan. Karena itu ini terus kita dorong, Pak. Karena semua negara di dunia sekarang, Pak, sudah mulai mengatur bagaimana keluarga kuat, keluarga sehat unggul, memiliki skill, sehingga dia bisa bersaing. Sebab kalau kita tidak
punya skill dan pendidikan yang layak, Pak, kita tidak mungkin kita bersaing. Nah, apalagi namanya bonus demografi itu sangat. Bagaimana kalau kita melahirkan generasi-generasi tidak punya pekerjaan? Nah, itu akan melahirkan nanti ya banyak hal-hal baru yang akan muncul. Betul. Tapi kalau dia punya skill, punya harapan, siap kerja, siap bertempur, nah pasti dia mandiri, Pak. Oke. Bu Erna, kalau kita melihat LPP, apakah ini masih dalam tahap normal begitu di angka-angka seperti itu? Sementara kita ada di urutan keempat setelah Tiongkok, India, dan Amerika begitu, Bu. Baik, kalau kita berbicara rasio antara bagaimana LPP dengan jumlah luas wilayah Sulawesi Tengah yang begitu banyak gitu, apakah kita memungkinkan untuk mau punya anak lagi kan begitu kan? Persoalannya kan begitu. Kembali kepada keluarga. Jadi kalau misalkan kita kalau melihat luas wilayah Sulawesi Tengah yang sekian banyak, apakah kita mau membuat anak sebanyak-banyaknya kan begitu? Kalau membuat anak-anak sebanyak-banyaknya tanpa ada kualitas, artinya bagaimana dong generasi ke depannya? Betul. Apakah memang Sulawesi Tengah ini dengan jumlah anak yang begitu banyak, jumlah penduduk yang begitu banyak yang tanpa kualitas, ini seperti sisi mata uang begitu. Kalau misalkan penduduk berkualitas begitu, ini akan menjadi satu potensi untuk pembangunan di Sulawesi Tengah. Tetapi kalau penduduknya banyak tanpa kualitas, akan menjadi beban dari pemerintah Sulawesi Tengah. Nah, saya berharap memang kenapa saya di Bangga Kencana itu masuknya melalui pembangunan keluarga. Nah, di dalam pembangunan keluarga itu tentunya harus memenuhi itu tadi. Bagaimana setiap anggota keluarganya mempunyai kualitas keluarga, baik ayahnya, anaknya, dan sebagainya. Oke, jadi satu kesatuan itu seperti apa istilahnya, Bu? Artinya tidak putus begitu. Baik ayah, ibu, ini selalu harusnya menjadi simultan yang baik untuk anaknya masing-masing begitu, Bu. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang skill, tentang kompetensi, apakah kemudian BKKBN melihat bahwa ke depannya generasi kita atau anak-anak milenial ini yang punya bonus demografi ini akan punya skill dan bisa bersaing, Ibu? Baik. Saya optimis sekali. Sangat optimis. Sangat BKKBN. optimis sekali. Apalagi BKKBN juga memberikan satu program pilihan kepada kaum milenial ini melalui generasi berencananya kita, yang mana kita mempromosikan. Kita sebut dengan genre, Bu, ya? Iya. Ada salamnya seperti ini. Ya. Ini kita bisa praktek mungkin gitu. Ini adalah kalau kaum milenial kan suka-sukanya berbau-bau asing begitu ya. Ini 0 for 3 accident. 0 for 3 accident. Iya. Jadi katakan tidak kosong untuk 3 accident. Apa saja yang pertama, Bu? Itu adalah untuk pernikahan dini. Jadi idealnya umur berapa sih menikah, Bu? Idealnya menikah itu adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Baik, Jadi yang pertama, pertama untuk accident pertama adalah jangan menikah dini. Yang kedua, Ibu? Yang kedua, jangan melakukan seks pranikah atau seks bebas. Begitu. Yang ketiga, jangan coba-coba untuk nafsa. Narkotika dan zat-zat terlarang, adiktif terlarang begitu. Betul. Jadi 0 untuk 3 accident begitu, Bu. Nah ini harus dipahami oleh salam genre. Salam genre. Kita tahu ada pemilihan-pemilihan duta genre juga yang sebentar lagi nanti akan dilakukan begitu. Itu adalah salah satu bagaimana kita menarik minat kepada para milenial untuk bagaimana membangun keluarga-keluarga melalui satu kompetisi yang ada. Baik, Pak Asad berbicara tentang skill, Pak. Kalau kita bicara Indonesia, generasi Indonesia ke depannya, ketika membangun keluarga yang berkualitas, keluarga yang baik, apakah ini kemudian akan menjadi penetrasi ke depan ketika kita berbicara tentang kompetensi, skill? Anak-anak kita bisa bersaing nggak, Pak? Begitu? Saya kira bisa, karena kita mengenal pendidikan 3. Ada pendidikan informal. Ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal. Karena itu pendidikan informal, pendidikan keluarga perlu diperkuat, Pak, sebagai sekolah pertama. Kemudian pendidikan formal. Sekarang pendidikan formal kita pemerintah sudah akan untuk yang siap untuk kerja ada SMK. Vokasi. Advokasi. Ada yang kira-kira punya keterampilan lewat BLK. Ada pendidikan non formal lewat kelompok-kelompok dan seterusnya. Oleh karena itu bekerja simultan ini insya Allah bisa. Baik. Kenapa? Karena semua sudah disiapkan sarananya. Sisa keluarga melihat secara utuh, secara komprehensif bahwa bagaimana menata keluarga yang baik, bagaimana pendidikannya, bagaimana skillnya, bagaimana latihannya. Karena kita persiapkan masa depan. Kenapa pilih masa depan? Karena memiliki namanya sudah ada pendidikan, sudah ada pengalaman.
Oleh karena itu sudah disiapkan semua nih Pak. Mau apa? Sekarang mau kursus. Kursus secara kilat bisa. Kenapa bisa? Karena dia bekerja. Yang mau secara formal, yang mau lanjut terus-menerus, silakan. Fapsedo akan sangat optimis, Pak. Artinya generasi Indonesia yang muda, yang baru, itu akan sangat bersaing begitu, Pak? Saya kira bisa. Anak-anak sekarang kita ini anak milenial, sudah banyak berbisnis lewat online. Baik. Ya. Karena dia memahami teknologi. Orang-orang tua baru belajar, dia bertanya, Pak. Anak-anak kita sekarang barulah yang berapa 2 tahun sudah bisa HP, Pak. Sisa kita arahkan dia. Kita dorong dia, kita semua aspek bagaimana dia sehat, bagaimana dia bisa. Ada playgroup. Betul. Semua sudah ada, Pak. Oleh karena itu ini simultan kita lakukan, Pak. Baik. Bersama-sama dengan seluruh komponen, termasuk BKKBN. BKKBN, Fapsedo dan stakeholder lain ya. Oleh karena itu agama bisa masuk di semua pintu. Karena agama ini mengatur mulai yang belum lahir sampai mati. Baik. Kenapa? Karena kewajiban kita sebagai umat beragama. Baik. Karena kata Nabi, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'il." Siapa yang menunjukkan kebaikan kepada siapapun, apabila laksanakan, maka dia dapat pahala. Terutama kepada anaknya. Anak-anaknya. Terutama kepada keluarganya. Bu Erna, sebenarnya ketika kita menyeimbangkan, ada balancing, Bu, antara kualitas penduduk dan kemudian kuantitas, antara kuantitas penduduk dan kualitas, itu sebenarnya seperti apa, Bu, dari BKKBN melihat? Ya, jadi kembali tadi saya kemukakan bahwa kita ini sekarang kalau di segmen orang Jawa begitu ya, di Jawa Bali begitu, itu secara kuantitas itu udah banyak begitu ya. Dia mungkin mulai mengarah ke kualitas. Nah, kalau di Sulawesi Tengah, nah ini apakah mau ini dikembangkan penduduknya begitu, karena TFR-nya kita juga sudah tinggi begitu. Kembali saya kemukakan tadi bahwa kembalilah kepada kualitas keluarga. Baik. Jadi kalau dengan kualitas keluarga terpenuhi, otomatis ya kalau dengan banyak anak. Dengan kuantitas yang banyak, tapi kualitas tetap terjaga begitu, Bu? Iya. Jadi enggak lah, maksudnya kuantitas itu kita jaga. Dijaga, kalau bisa itu TFR kita stabilkan aja. Cuman kita ini pada fase untuk bagaimana meningkatkan kualitas. Jadi jangan berharap kalau misalkan ladang yang banyak ini kemudian banyak orang ini akan bisa meningkatkan kualitas. Betul. Nah sekarang ini bagaimana ladang yang banyak ini dengan SDM yang terbatas tapi unggul bisa meningkatkan potensi Sulawesi Tengah. Bu Erna, salah satu yang kemudian menjadi target adalah merubah mindset. Artinya logo baru, kemudian kerja baru ini merubah mindset sehingga mengedepankan yang namanya nilai-nilai pengabdian. Nah, mindset apa yang kemudian harus dirubah dan kemudian akan menjadi sasaran begitu dari BKKBN untuk keluarga-keluarga, membangun keluarga yang baik? Jadi PR terbesarnya dari BKKBN ini adalah merubah mindset kepada para keluarga, khususnya di Sulawesi Tengah ini, yang mana dulu BKKBN itu hanya dalam konotasi kontrasepsi. Nah, sekarang kita BKKBN ini mempunyai 3 program besarnya untuk melakukan pembangunan keluarga, melakukan pengendalian penduduk melalui kependudukannya, dan melalui keluarga berencana melalui alat kontrasepsinya. Saya mengutip apa yang menjadi tagline dari BKKBN selain 4 logo tadi itu. Ada logo yaitu Love, kemudian juga merangkul kupu-kupu dan tak terbatas, yaitu Yuk bikin BKKBN makin asik. Begitu Pak Asad, setuju Pak Asad? Setuju. Jadi artinya pembangunan keluarga pun harus dibuat asik begitu Pak. Terakhir Pak Asad, apa yang harus disampaikan menjadi closing statement dari Bapak? Mari kita sama-sama bagaimana memperkuat keluarga menjadi keluarga unggul. Kemudian bagaimana sosialisasi ini bahwa pertumbuhan penduduk seimbang. Bagaimana anak-anak kita, anak-anak milenial ini beri mindset bahwa ada nanti menjadi orang tua, mempersiapkan diri untuk ke sana. Oleh karena itu ini kerja simultan kita bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan BKKBN, semua pihak untuk kita dorong melalui TVRI, melalui RRI, melalui media, melalui khutbah gereja dan seterusnya. Karena kalau negara ini aman, insya Allah negara kita menjadi negara kuat. Kuat ekonominya, persatuannya kuat. Karena sudah dibangun atas dasar keluarga yang kuat dan berkualitas. Bu Erna, ada salam khusus begitu? BKKBN makin asik? Nggak ada? Atau begini aja? Jadi begini bagi love aja ya? Baik. Salamnya seperti ini. Kalau bilang BKKBN, itu jawabnya adalah berencana itu keren. Coba kita bilang sama-sama sebagai penutup kita, yaitu BKKBN. BKKBN itu keren. BKKBN itu? Berencana itu berencana keren. Itu jadi keren. Kalau saya nanti bilang Mas Yulian bilang
BKKBN kami akan berencana itu. BKKBN berencana itu keren. Baik, terima kasih Ibu Dr. Ana Maria Ernawati, Kepala BKKBN Sultan. Terima kasih Pak Asad, Ketua Fapsedu Provinsi Sulawesi Tengah. Semoga sukses untuk rebranding ini dan tentunya kita membangun kualitas yang baik untuk keluarga-keluarga masa depan. Pemirsa, ini menjadi akhir dialog kami. Semoga bermanfaat untuk Anda. Kita akan kembali bergabung bersama TVRI Nasional untuk program lainnya. Saya Joseph Efrain pamit. Sampai jumpa. Terima kasih Ibu.